الفاتحة علانية أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين الدين والدنيا الآخرة أن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم بالحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه وإلى رسول المعالم حضرة الشيخ جلال الدين المعالم سعد الدين السيوطي وإلى روح أبيك محمد أمي أجمع الشيخ جدي محمد بن قايم جدي جدتي تسمي عبد الغني ووصولهم وبروهم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شكر لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي. والذين يتوفون منكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزوح وصلاح الجسد والروح توبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Sadaqallah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-nikmatnya, di antaranya dikumpulkan kita di majelis ilmu untuk menggapai kebaikan, menggapai rahmat, menggapai barokah, menggapai ampunan Allah, pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 240. Ya. Wallazina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang diwafatkan daripada kalian, wa yazaruna azwaja, dan mereka meninggalkan istri, wasiyatan, hendaklah berwasiat, li azwajihim, pada istri-istri mereka, mata'an, sebagai pemberian yang menyenangkan buat si istri, ilal haul, sampai 1 tahun, ghaira ikhraj, tidak mengeluarkan mereka si istri. Suami mati, istri jangan diusir sama walinya. Wa in kharajna, maka jikalau mereka keluar sendiri tanpa diusir, suami meninggal, istrinya nggak betah di rumah suami, setelah masa iddahnya habis, dia mau tinggalin deh rumah suaminya, mau bawa caranya, mau kembali ke rumah maknya, atau mau kawin lagi, ya apa-apa, jangan dihalangin. Tapi kalau sebelum 1 tahun jangan diusir, jangan di. Lakinya meninggal, bininya diusir sama mertuanya, sama bapaknya laki, jangan. Atau kakak-kakaknya si laki. Oh, abang gua udah meninggal, lo kan udah janda, lo sono tinggalin rumah, jangan di sini. Nggak boleh, jangan. Kata Allah jangan sampai 1 tahun. Tapi ayat ini nanti bukan 1 tahun, tapi 40. Ya, 40 hari, 40 ya, iddah mati, ya, 4 bulan 10, 4 bulan 10 hari. Fala junaha alaikum, maka tidak mengapa atas kalian, wali-wali, para wali suami, baik bapaknya, pamannya almarhum, kakaknya almarhum, enggak dosa kalian membiarkan tuh perempuan bima fa'alna bi anfusihim, pada apa yang dia lakukan buat dirinya sendiri. Jadi kasih kebebasan, kalau udah kelar iddahnya jangan dihalang-halangin si wanita itu, ya, yang ditinggal mati suaminya, melakukan apa saja yang dianggap baik buat dirinya. Ya, jangan dihalangin. Gak boleh kawin lo, awas lo kawin lagi, lo hianatin abang gue, ya abangnya udah mati begitu. Orang udah mati ya boleh kawin lagi, ya. Iya. Cuman bedanya kalau orang perempuan ditinggal mati, iddah dulu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kenapa? Jangan sampai ntar dia ternyata hamil. Ya. Tapi kalau orang laki ditinggal mati perempuan belum dikuburin boleh kawin. Iya. Kenapa? Hidup aja boleh. Masih hidup aja boleh kawin lagi. Apalagi udah mah. Ini masih hidup nih, orang laki kawin lagi boleh kan? Boleh.
Apalagi bininya mati. Boleh. Orang laki nggak ada iddah, orang laki maka nggak ada iddah. Urusan hamil kan perempuan. Ada orang laki bunting. Pak Tebe lo kejam banget. Bini belum dikubur, kawin lagi. Jangan lihat di situ. Ya. Bahayanya hidup sendirian. Kan ada laki itu. Ada laki ya, ada lagunya kan. Bujangan. Ya bukannya yang mau nyindir siapa-siapa nih. Beda orang laki dengan orang. Nah kalau idahnya udah habis, jangan kamu larang dia. Diemin nggak apa-apa. Gak dosa kita biarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh si perempuan tadi, si istri. Tapi min ma'ruf, secara ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Dan Allah maha perkasa dalam kekuasaannya, hakim bijaksana di dalam perbuatan. Wallazina yatawaffawna minkum, dan orang yang diwafatkan laki-laki daripada kalian. Suami ya, wafat. Lalu suami itu wayazaruna azwajan, meninggalkan istri. Falyusu, hendaklah mereka berwasiat, wasiatan, satu wasiat. Li azwajihim, untuk istri-istri mereka. Yu'tuhunna, agar memberikan si suami itu kepada istrinya itu mata'an. Ma yatamatta'na bihi, sesuatu yang menyenangkan dengan sesuatu itu, minan nafaqati, seperti nafkah, wal kiswati, dan pakaian. Sampai berapa lama? Ilal haul, sampai 1 tahun. Tapi ayat ini nanti dinasah dengan ayat 4 bulan 10. Kan perempuan lagi iddah dia nggak keluar. Nggak keluar kan? Nggak boleh keluar, nggak boleh dandan. Kecuali rumah kebakaran, kebanjiran baru keluar. Darurat. Sampai kalau makan aja nggak ada yang ngurusin, dia boleh ke pasar. Makan nggak ada yang ngurusin, udah diem aja 4 bulan, matinya makan. Kecuali yang bawain, anaknya yang ke pasar, saudara yang bawain. Kalau sendirian dia diem aja dulu, nggak makan, nggak bisa beli. Nggak boleh keluar, nggak begitu maksudnya. Maksudnya itu iddah itu menjaga diri agar tidak dipandang oleh laki-laki lain yang nanti dia menikahi atau menyindir mau nikah sebelum iddahnya habis. Itu yang nggak boleh. Ya, ada bulan di samping tembok, misalnya sebelahnya sair-sair gitu, ada bidadari di belakang tembok. Nggak boleh tuh, nyindir-nyindir aja nggak boleh. Perempuan yang masih dalam iddahnya nggak boleh disindir-sindir buat ke arah sono belum. Nyindir nggak boleh, apalagi nembak pakai WA. Ntar iddah lu habis sama gue ya, jangan. Jangan, nggak boleh. Perempuan iddah itu jangan diganggu. Apalagi dia yang pakai sasang status. Gue udah janda nih. Bulan lagi iddah gue habis. Sebulan lagi iddah gue. Ayo deh. Banting harga. Jangan, nggak boleh. Perempuan tuh kalau lagi iddah jangan bersolek, jangan ngundang. Jangan ngundang apa, jangan mancing-mancing laki-laki supaya deketin dia menikah.
Pakai nggak boleh dandan. Kalau lu mungkin pakai arang aja gitu. Pakai arang biar hitam, emongin. Kalau cerai hidup, salah satu guru 3 kali suci. Kalau cerai hidup, kalau cerai mati, ya 4 bulan 10 hari. Arba'atu ashhurin wa asyra. Ila tamamil haul min mautihim. Hitung 1 tahun dari kematian suami. Al wajibi alaihim tarabbusu. Al wajibu alaihinna tarabbusu. Yang memang wajib atas mereka itu tarabbus, ya, jaga diri, nahan diri. Makanya selama itu mesti dikasih nafkah selama 1 tahun di saat mereka tarabbus tadi. Ghaira ikhraj halun, hal keadaannya jangan dikeluarin. Ai ghaira mukhrijatin mim maskanihinna, jangan diusir dari rumah mereka. Wa in kharajna bi anfusihinna, namun kalau mereka keluar sendiri gak diusir, dia mau sendiri keluar, mau balik ke rumah emaknya dah. Habis di rumah ingat-ingat laki terus, anak belum ada, orang nikah baru sebulan, tiba-tiba hidup berdua di rumah sama laki. Hidup baru sebulan, pasangan meninggal dunia, kan kesepian di rumah sendirian. Nah, dia pulang deh ke rumah orang tuanya, nggak apa-apa, kemauan dia sendiri. Tapi kalau dia nggak mau di situ, ya, rumah kenangan sama dia mau biarin dah dia sendirian. Tapi dia ngajak mahramnya nggak apa-apa, nemenin, ngajak mahram, ya, atau sesama perempuan dia bantu. Jangan yang bukan mahram, orang laki dimasukin, jangan. Iya. Ah? Iya, kucing desikan nih. Fala junah alaikum ya aulia al mayyit. Enggak apa-apa para wali-wali mayit kalau memang perempuan itu, ya, dia keluar dengan sendiri. Bima fa'alna fi anfusihinna, ada apa-apa yang perempuan itu kerjakan atau lakukan buat dirinya sendiri. Tapi min ma'ruf, secara ma'ruf. Syar'an ma'ruf itu secara hukum. Kata zin, dia dandan, nggak apa-apa. Tapi kalau iddahnya belum habis, boleh kita cegah. Jangan dandan loh. Oh, iddah kondangan gimana? Lagi masa iddah, kondangan. Pakai apa itu? Gincu. Iya, ini merah, ini biru. Gincunya. Belum lagi pakai blush on aja. Apa blush on aja? Yang cat warna tuh. Iya, oh deh. Jangan, ah. Nggak boleh kalau masih iddah, nggak boleh. Enak gue nggak kondangan ya, nggak bisa lagi iddah. Ah, nitip aja. Mana yang nanya tuh? Orang yang mana sih yang ngomong? Penuntut nggak, jangan dulu, udah deh, namanya iddah. Kan ntar jalan di jalanan ketemu laki. Eh, ngajinya deh online dulu deh, tutup, ya, melalui Yusuf dulu. Pasang kuping aja dulu deh, speaker dong. Ah, apa tuh?
Iddah maksudnya. Iya. Ya kan sekarang banyak perempuan kan dia tahu tapi nggak jalanin, nggak amalin. Ada juga yang tahu tapi nggak ngamalin karena ngikutin syahwat. Ada juga yang memang karena kebodohan. Ada yang masa iddah udah nikah lagi. Nah ini yang nggak batal pernikahannya, nggak sah. Perempuan yang dalam masa iddah nikah tuh nikahnya nggak sah, nggak sah. Ya. Karena dalam masa walaupun kurang sehari, walaupun iddahnya kurang sehari, tetap kagak sah. Wajib kelar dulu, yakin habis 3 kali suci baru boleh. 4 bulan 10 hari yakin baru boleh nih. Kalau kurang belum boleh. Itu konsekuensinya orang iddah nikah begitu nggak sah. Ya. Sama dalam apa itu namanya ihram nggak boleh juga, haram nikah. Kami wali nggak boleh kecuali udah kelar ihram. Banyak nyamuk nih. Ya, nggak apa-apa itu. Dia dandan, biarin nggak apa-apa. Wa tarkil ihdan wa qad'in nafaqah, ya. Nggak kasih nafkah, mereka bersolek, berdandan, keluar rumah udah boleh karena udah selesai iddah. Wallahu azizun hakim. Wal wasiyatul mazkuratu, dan wasiat yang disebut tadi. Wasiat itu perempuan kalau meninggal dunia, laki meninggal dunia itu suaminya hendaklah berwasiat. Maka wasiat itu sudah dimansuh dengan ayat waris. Jadi nggak pakai wasiat lagi. Pokoknya bagian istri ada 1/8 ya. 1/8 bener ya. 1/8. Udah. Nggak pakai wasiat-wasiat. Karena udah ada ayat waris. Bagian bini ada. Bagian ibu jelas. Bagian bapak jelas. Gitu kan ada bagian-bagian. Kalau anak kan asobah namanya. Yang laki anak 2 kali, perempuan gitu aja. Wal wasiyatul mazkuratu mansukhatun bi ayatil miras. Wasiat yang tersebut sudah dimansuh dengan ayat waris. Wa tarabbusul haul, sedangkan menanti selama 1 tahun udah dimansuh juga bi ayati arba'ati asyurin wa asyra, dengan ayat 4 bulan 10 hari. Ya. Wallazina yatawaffawna minkum wa yazuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asyra. Ayat itu yang mansuh ini ayat. Dan orang yang ditinggal mati oleh suaminya maka dia menanti selama 4 bulan 10 hari. Jadi enggak setahun. Hah? Setahun bisa bulu kan dia. Kelamaan dalam penantian. Ibarat sawe enggak di kering. Kering kerontang ya. Bang Oleh kita ya, ayo. Senyumnya menawan Bang Oleh ya. Di arba'ati asyurin wa asyra. Az-sabiqatil mutaakhirati, yang lalu di akhir, bin nuzul, ya, di dalam turunnya. Ayatnya duluan ditaruh di sini di kemarin tuh, tapi asbab nuzulnya duluan. Belakangan setelah ini ayat turun
Ya, turun ayat yang menasah daripada menantinya, iddahnya perempuan yang tinggal mati suami dari 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Ya, wasukna sabitatun inda Syafi'i, tapi kalau rumah tinggal itu masih tetap menurut Imam Syafi'i, nggak ada ayat yang memansuh. Jadi jangan coba-coba usir seorang istri yang ditinggal mati suaminya untuk menetap di rumahnya. Ya, karena dia berhak atas rumahnya itu. Apalagi belum ada anak, dia berhak atas rumah. Ya kalau ahli waris lainnya mau faraid, mau bagi-bagi, tinggal bagi-bagi haknya ya kan bisa. Suaminya punya bapak, bapak dapat. Suaminya masih punya emak, emaknya dapat. Suaminya masih punya saudara, saudara laki, saudara perempuan dapat. Ya. Sama bininya dia bagi. Hitung bagian-bagiannya kelar. Ya. Kecuali udah dihibah sebelum meninggal. Oh, rumah ini saya hibahkan buat istri saya, habis semuanya nggak kebagian. Tapi hibah nggak boleh lebih dari ya 2 per. Ya. Tulan suami hartanya banyak, rumahnya ada 100, ya satu aja mah belum 2/3 deh. Rumahnya ada 100, satu aja belum 2/3 kan? Kecuali bini 100, banyak banget. Berarti dia kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Walil mutalaqati mata'um bil ma'ruf, dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak mata'un yu'tinihi, ya, ada nafkah yang menyenangkan yang diberikan kepadanya, ya, bil ma'ruf biqadril imkan, dengan cara yang baik sekedar kemampuan kemungkinan. Berapa ini mungkinnya nih? Si laki sanggup kasih dikasih. Jangan diusir, usir cerai-cerai aja. Lo bawa tuh baju lo doang ame kancut lo. Jangan. Ada pemberian yang menyenangkan, menghibur tuh wanita yang dicerai. Itu. Lain nusus deh. Kalau nusus durhake lain. Akhirnya kawin lagi, berantem, bang, 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 akhirnya cerai. Itu kan bukan nusus, emang cemburu. Cerai karena percemburuan. Nggak seneng dia di madu. Walaupun madu manis, urusannya gini kan pahit. Itu. Maka yang madu yang asli ini nih. Madu asli yang perempuan nggak demen yang ini nih, madu asli. Nah itu harus kasih apa namanya mata. Agan nasbun bi fi'lihil muqaddar. Ya, pemberian yang benar alal muttaqin, atas orang-orang yang takwa Allah, kepada Allah. Urrirahu liya'ummal masmu mamsusah aydan izil ayatu as-sabiqatu fi ghairiha. Ya, nah ini diulang-ulang ayatnya supaya semakin di, diperhatikan oleh orang-orang yang bertakwa. Adalah kalau mereka mau bertakwa kepada Allah, terjadi perceraian dengan istrinya, maka istrinya harus ada pemberian yang menyenangkan mata, tapi tetap ukurannya menurut kemampuan suami, bukan kemampuan istri. Beda zaman sekarang kan. Cerai, tapi gue minta ini, minta duit 1
5 triliun. Itu beda. Tapi secara hukum ya kemampuan suami, tapi jangan direndahin banget, ya nggak pantas. Suami pantasnya ngasih 100 juta ya 100 juta. Jangan mampu ngasih 100 juta karena orang kaya miliarder, malah ngasih 10 juta nggak pantas. Wallahu a'lam. Ayo mau tanya silahkan. Biasa demen nih kalau urusan gini nanya. Cukup. Udah isya belum? Hah? Ya. Ada nanya bener? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha namut insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillah wa karamih al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Jazallahu 'anna sayyidana جزا الله عنا سيدنا محمدا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله على محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين